Baik, tadi saya sudah sampaikan, untuk rancangan konseptual SMKK ini sangat penting, karena ini dulu tidak begitu diatur, dan sejak Permen 21 itu kita atur dengan jelas. Jadi pada tahapan baik tahapan perancangan, tadi saya contohkan pengkajian jaringan jalan tol Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi, bahkan Papua. Papua ada nggak ya? Lupa saya. Pada saat itu diketawakan ya. Nah, tapi ternyata sekarang ini 13 tahun kemudian terbukti. Oke, rancangan konseptual. Nah, tadi saya sudah cerita bahwa dulu kita mendesain itu simple banget. Metode pelaksanaannya kita tidak tulis, apalagi rancangan konseptualnya untuk keselamatan konstruksi juga kita tidak bahas. Jadi benar-benar gambar sama perhitungan teknis saja. Nah, ini tidak cukup Bapak-bapak Ibu-ibu, pada saat pelaksanaan, pada saat perancangan kita harus sudah susun, bahkan tahapan pengajian dan perencanaan ya, FS tadi ya. Nah, sudah harus disusun rancangan konseptual, yang membedakan adalah kedalamannya saja. Nah, ini artinya di level pengkajian, di level perencanaan, di level perancangan, maka PPK sudah harus mengalokasikan tenaga ahli K3 konstruksi. Tentunya ya tidak full seperti katakanlah untuk mendesain gedung ada ahli struktur, katakanlah 8 bulan, ya tenaga ahli K3 konstruksi ya tentunya tidak perlu 3 bulan. Cukup kalau sudah jadi rancangannya, terus dicek urutannya, terus nanti dia akan mengidentifikasi bahaya-bahayanya. Namun demikian juga harus tahu lapangan juga, harus tahu lapangannya di mana sehingga mendapatkan gambaran, oh ini bahayanya adalah seperti ini. Itu ya kira-kira Pak ya, di pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Jadi harus sudah dialokasikan dari awal oleh PPK, biaya ahli K3 konstruksi, dan penyedia jasa harus memiliki ahli K3 konstruksi. Ya. Nah, kemudian hasil rancangannya ya tentunya harus disetujui oleh pengguna, dalam hal ini adalah PPK perencanaan. Nah, nanti hasilnya akan digunakan oleh PPK pelaksanaan untuk ditenderkan. Ya. Karena begini Bapak-bapak Ibu-ibu, contohnya kalau desain ya, perancangan jalan itu katakanlah bisa 100 kilo, tapi pada saat pembangunan duitnya nggak cukup, akhirnya ditenderkan cuma katakanlah 15 kilo atau 10 kilo. Nah, pada saat itu maka harus disesuaikan ahlinya berapa lama, terus bahkan risiko keselamatan konstruksinya juga bisa berubah. Nanti akan saya bahas berikutnya. Bukan apa-apa, karena tadinya 100 kilo pembaginya kan besar, begitu cuma 10 kilo, kalau pas kebagian pas datarnya doang, maka risiko keselamatan konstruksinya bisa turun menjadi sedang atau bahkan kecil ya risikonya. Tapi kalau 100 kilo tadinya ada yang jurang lah, ada yang datar lah, begitu ditenderkan cuma 10 kilo pas jurangnya, nah ini tentunya ada timbunan tinggi dan sebagainya. Nah itu risiko keselamatan konstruksinya justru bisa malah naik. Tadinya katakanlah sedang bisa menjadi tinggi. Jadi pada saat pemaketan itu risiko keselamatan konstruksi bisa berubah. Nah ini yang menetapkan adalah si PPK pelaksanaan. Ya. Kalau perencanaan kan PPK perencanaan udah selesai, dia ada tanda tangan yang 100 kilo tadi. Itu kira-kira ya. Lanjut. Lanjut Mbak, cepet Mbak. Nah ini adalah muatan substansinya. Intinya kalau pengkajian dan tahapan pengkajian dan perencanaan itu sama, cuma kedalamannya beda. Ya. Seperti FS sama pengkajian kan sama-sama itu pekerjaannya, cuma kedalamannya beda. Kalau perancangan masih ditambah beberapa hal, yaitu adalah metodenya seperti apa. Tadi saya sudah cerita, identifikasinya bahayanya seperti apa. Identifikasi bahaya kan tergantung dari lokasi dan metode yang digunakan, ya. Terus kemudian mitigasi bencananya seperti apa dan penetapan tingkat risiko. Kemudian daftar standar, peraturan dan sebagainya itu dipastikan sudah tertulis ya. Ini sepertinya simpel Pak ya.
Tapi kita pernah mendapati sebuah proyek daftar standar dan peraturan perundangan yang diperlukan justru tidak diacu. Jadi ngantuk aja gitu ya, malah tidak diacu. Atau jangan-jangan tidak sadar gitu ya, contohnya membangun gedung, padahal sudah ada Undang-Undang 28 ya, Undang-Undang 12 apa 28 ya, yang tahun 2002 tadi tentang gedung. Dan juga ada sebetulnya peraturan Permenaker khusus untuk lift. Ya. Nah ini tidak diacu karena apa? Ketidaktahuan. Nah ini makanya harus jelas. Ya. Kemudian biaya penerapan SMKK ini disesuaikan dengan RKK Pak ya, atau rancangan konseptual dalam hal ini. Ini kan masih tahapan perancangan. Harus disesuaikan, jangan rancangan konseptualnya tadi saya ngasih contoh, mempekerjakan 150 orang, biaya penerapan SMKK tiba-tiba jumlah APD cuma ditaruh 10 set gitu kan. Nah ini artinya udah ngawur antara RKK dan biaya penerapan tidak cocok. Kemudian rancangan panduan keselamatan, pengoperasian dan pemeliharaan konstruksi. Nah ini tadi yang saya ceritakan, bikin jalan layang, padahal tol, membersihkan bagian luar dari jalan layangnya itu, luar bawah itu tidak dipikirkan. Termasuk pot-potnya, pot itu dulu itu saya sudah merancang sebetulnya potnya itu bisa dicopot Pak. Ya Bapak ada yang bertanya Pak. Silakan. Dari Indra Giri Jati Kusuma, izin bertanya Pak Brawijaya, untuk rancangan konseptual SMKK ini adakah minimum klasifikasi seperti muda atau media atau utama untuk ahli K3 konstruksi? Terima kasih. Nah ini sangat bergantung pada lingkup pekerjaannya, kan namanya perancangan kan macam-macam ya, ada cuma merancang gedung 3 lantai, ada yang merancang jembatan bentangan tengahnya saja sudah 400 meter. Nah ini tentunya beda, memerlukan keahlian yang berbeda. Nah ini untuk rancangan konseptual ini, contohnya untuk yang perancangan atau pengkajian, itu paling tidak sudah harus jelas bahwa mereka itu tidak boleh petugas keselamatan konstruksi. Ya, seperti Bapak kan sekarang petugas keselamatan konstruksi nggak boleh, tapi harus ahli keselamatan konstruksi. Nah kalau muda, madya atau utama itu benar-benar tergantung dari lingkup pekerjaannya. Ya, tentunya makin tinggi makin disarankan. Tapi secara logika saja lah, kalau jembatan 400 meter, wah itu masa mau dikasih muda, ya nggak bisa. Jadi namun demikian pada saat dia di-hire atau ditetapkan untuk ditenderkan pekerjaan ini, perancangan ini, kan kita tidak tahu. Walaupun berdasarkan FS sudah tahu sebetulnya, oh kira-kira strukturnya bentangannya adalah seperti ini sudah ditetapkan. Nah itu akan mendapatkan gambaran yang sudah mulai jelas ya, wah ini kayaknya utama. Namun demikian bisa saja meleset, tapi tentunya tidak akan meleset dari utama ke madya, dari utama ke muda dan sebaliknya, tentunya tidak. Ya. Jadi sudah ada gambaran paling tidak dari tahapan perencanaan, Mbak, bukan tahapan perancangan, mengenai ahli K3 konstruksi yang harus di-hire pada tahapan perancangan. Dan demikian juga pada tahapan perencanaan FS sudah dapat gambaran ruang lingkupnya seperti apa, besaran proyeknya seperti apa, itu sudah didapat pada saat rancangan konseptual di tahapan pengkajian. Nah, kalau pengkajian benar-benar blank kan, kalau blank itu benar-benar didasari pada lingkup pekerjaan.
Ya kalau jaringan jalan tol di Sumatera, wah ini kan panjang 1.400 kilo dari Banda Aceh ke Lampung ya. Tentunya kita harus memikirkan banyak karena di situ ada tanahnya macam-macam. Apa kalau katakanlah di daerah Riau tantangannya seperti apa itu ya, di Lampung berbeda lagi ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi untuk perancangan seperti itu ya. Lanjut, apakah dari Pak Indragiri ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada. Nah, ini adalah sistem elemen sistem manajemen keselamatan konstruksi itu ada 5. Ada 5 dan ini sebetulnya mengikuti ISO 45001. Nah, ini kita lihat di kepedulian pimpinan. Nah, ini penting Pak. Tadi udah ada yang nanya, apakah perlu? Kemudian organisasi pengelola SMKK komitmen. Terus kemudian di perencanaan keselamatan. Nah, ini penting. Ini ada IBPRP atau HIRAW. Nah, ini ada mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian. Nah, ini harus diisi oleh si calon penyedia jasa ya. Terus dukungan keselamatan konstruksi, terus operasi keselamatan konstruksi, evaluasi kinerja. Harus sudah paham ya. Jadi kontraktor sekarang kalau tidak paham seperti ini, isi seperti ini, udah selesai sudah. Ya. Jadi ini sangat penting ini, apa itu dengan keselamatan konstruksi, apa itu operasi keselamatan konstruksi. Makanya ini seperti kayak ada revolusi Pak, revolusi di bidang keselamatan konstruksi Pak. Tadinya nggak ada. Dan masih ada yang berpikir bahwa ini sesuatu yang simpel. Ya. Lanjut. Bapak, ada yang bertanya lagi Pak? Oke. Pak Erwin ya. Ada GK itu apa? Enggak ya? Ada GK Pak, rumus perhitungan jumlah kebutuhan peralatan safety untuk penganggaran SMKK. Kalau rumus nggak ada, tapi contoh-contoh kita berikan. Nanti kita bahas di Permen 14 atau di akhir sini ya. Kita lihat ya. Oke, nanti kita bahas lagi. Kemudian penerapan SMKK dalam tahapan pembangunan. Tadi kan sekarang tahapan konstruksi. Kita bagi menjadi 3 pada tahapan pemilihan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan serah terima pekerjaan. Nah, ini muatannya, manajemen risiko, paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko. Nah, kemudian juga biaya penerapan. Nah, ini pada tahap pelaksanaan, ini kan di sana RKK pelaksanaan sudah harus disepakati. Ya. Kemudian RMPK disusun setelah menang kan, setelah mereka menang baru menyusun RMPK, dan kemudian untuk tahapan pelaksanaannya tentunya sudah harus disepakati juga pada saat PCM. Nah ini udah dibahas muatannya ini. Termasuk di sini adalah CSA dan rencana pelaksanaan pekerjaan. Nah serah terima pekerjaan, nah ini tadi ada yang nanya ini. Nah di sini inilah dokumen hasil perencanaan penerapan SMKK dan penjaminan mutu kepada pengguna jasa. Ini sangat penting Pak. Juga buat pengguna ya, buat pengguna. Saya nggak tahu kalau Perum PP seperti apa ya. Kalau kita kan PU, katakanlah Bina Marga atau Cipta Karya, setelah selesai proyeknya diserahkan kepada Bina Marga atau Cipta Karya kan ya. Nah, si Bina Marga atau Cipta Karya ini di lingkup PPK akan dilakukan pemeriksaan oleh baik inspektorat, BPKP atau BPK, tergantung mereka punya jadwal masing-masing. Nah dulu mungkin tidak akan dicek ini dokumen penerapan dulu SMK 3 namanya, belum. Tapi sekarang akan dicek karena apa? Karena banyak biaya-biaya tersendiri. Yang dulu biaya umum nggak akan dicek karena ngapain gitu ya. Sekarang harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah laporan pelaksanaan, laporan penjaminan mutu, dan seluruh laporan disertai dengan bukti dokumentasi. Zaman sekarang, kalau dulu cuma foto, bahkan sekarang pun bisa disertai dengan video. Lanjut. Buruan Mbak,
Ini kita lewati nanti jam berikutnya, lanjut. Ini tentang mutu. Biaya penerapan, nah ini tadi sudah saya sebutkan, harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Dulu namanya ada persentasenya 1 sampai 2,5% atau sesuai kebutuhan. Namun banyak yang bingung, akhirnya 1,2,5%-nya kita coret. Ya. Kemudian pengguna jasa wajib memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK dianggarkan dan diterapkan oleh penyedia jasa. Nah ini, yang 9 komponen tadi, bisa saja kan penyedia jasa terus menulis, wah komponen nomor 2, Pak, komponen nomor 2 itu saya nolkan karena memang tidak relevan, bisa saja. Tapi terus kemudian oleh si pengguna atau PPK, loh, ini kan Anda perlu ini. Nah ini dipastikan pada saat PCM, Pak. Ya, pada saat PCM, oh, ini kurang ini Anda ini. Nanti bagaimana ini belum. Ini harus anggarkan. Nah, tapi pada saat itu, pada saat PCM, biaya penerapan SMKK tidak boleh ditambah. Jadi kekurangannya itu harus ditanggung oleh kontraktor. Ya. Penyedia jasa yang tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK sesuai ketentuan, kalau pakai sistem gugur tendernya, maka dinyatakan gugur. Nah ini ya Pak ya. Cuma jeleknya kalau nawar Rp100 pun tidak digugurkan. Ya, jelas ya Pak ya. Kalau Rp0 atau tidak menawar, gugur. Mengapa demikian? Kita tambah aturannya dari dulu yang sebelumnya. Sebelumnya kita tulis hanya kalau tidak kalau Rp0 maka digugurkan. Ya. Kalau tidak menawar maka digugurkan. Terus mereka bilang, Pak saya itu menawar. Tapi kita tidak menulis, artinya tetap aja kita artinya menawar, tapi nilainya 0. Nah ini ternyata banyak yang mau bikin ulah seperti ini, ya, ulah berkelit lidah seperti ini. Akhirnya kita tambah ya tulisannya, kalau tidak menyampaikan atau Rp0 gugur. Nah kalau dengan sistem nilai, kalau tadi sistem gugur ya. Kalau sistem nilai kan nggak ada gugur-guguran. Nah, ini kalau sistem nilai, maka penawaran biayanya itu dinolkan. Jadi contohnya tender 100 miliar gedung oleh Perum Perumnas, ya 100 miliar, ditawar, dia penawarannya, wah murah banget itu, 80%, 80 miliar. Ya. Namun, biaya penerapan SMKK Rp0. Maka yang 80% tadi, yang 80 miliar tadi dinolkan. Jadi percuma dia nawar rendah-rendah, tapi akhirnya ditulis Rp0, nggak bakalan menang, ya kan? Terus bagian dari jadi biaya itu bagian dari RKK dan harus disampaikan oleh penyedia jasa dalam dokumen penawaran. Nah, yang terakhir tidak dapat ada pengusulan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK. Jadi sekali jadi. Lanjut. Biaya penerapan. Nah, ini ada 9 komponen ya, ada 9 komponen. Saya tidak akan bahas karena ini waktu sudah ini. Lanjut. Nah, ini kalau ada tulisan antara lain maka satu saja ditulis itu sudah terpenuhi, Pak. Ya. Jadi kalau di sini ada 3 kan ya, komponen nomor 1 ada 3. Mau dia nawar 10, jadi dia akan nambahin. Wah ini penyiapan itu adalah komponen sampai 10, nggak apa-apa, nggak digugurkan. Tapi kalau 10, yang 3 yang disebutkan di sini nggak ada, wah itu namanya ngawur, ya kan? Kan ada antara lain. Ya. Antara lain ini bahasa hukum ya, jadi hati-hati. Jadi kalau salah satu dari ini ditulis aman, 3-3-nya aman. 10 dan 3 ini atau salah satu dari ini ada, aman. Kalau 20 pun, tapi yang 3 ini nggak ada, gugur. Ya, jadi ingat ya, sama juga dengan komponen-komponen yang lain. Lanjut. Buruan. Nah ini sama APD ya, jangan sampai
proyek jalan tol, jalan kota di nggak ada sungai, nggak ada apa, tiba-tiba muncul jaket pelampung. Nah ini artinya dia biaya penerapannya dia hasil nyontek ya. Lanjut. Oke, Pak Imam, pada tahap serah terima pekerjaan yang diserahkan hanya dokumennya saja, apa termasuk juga barang APD? Nah, APD itu dinyatakan sebagai barang habis pakai, ya. Artinya tidak usah diserahkan, ya. Kalau habis pakai ya terserah, kalau mau hilang oleh ini nggak apa-apa. Jadi itu menjadi hak dari pekerja atau kontraktor, ya. Kecuali kalau kontraktornya nyinyiran, jadi terus nanti sepatu udah busuk pun diminta juga dari pekerja. Nah itu bisa juga. Tapi ini tidak diminta ya. Namun demikian saya sekali lagi sampaikan, sedapat mungkin yang tidak habis pakai lebih baik sewa. Ya. Lebih baik sewa. Sekali lagi ya Pak ya, Pak Joko Putranto, lebih baik sewa. Ya, contohnya di sini ya, lanjut. Ini apa? Nah ini, komponen nomor 6 ada ambulans. Beli pula Bapak, katakanlah proyeknya 100 miliar. Wah ini ambulans, beli ambulans apa murah ya, dianggap murah. Biayanya relatif kecil. Nah kalau beli, ini begitu proyek selesai, maka ini barang ini ambulans ini harus diserahkan pada PUPR. Ya. Kalau sewa, ya sewa. Ya, jadi lebih baik sewa ya. Kecuali yang beberapa hal yang tadi sudah disebut sebagai barang habis pakai. Lanjut. Nah, ini kalau komponen nomor 8, ini konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi. Contohnya kalau gedung, wah ini harus ternyata harus bikin damper di bawah. Ya. Maka dia harus konsultasi dengan ahli teknik sipil geoteknik, ya, atau dengan ahli gempa dan sebagainya. Nah, untuk yang risiko keselamatan konstruksinya kecil, itu ya, apalagi kalau nilainya kecil ya itu bisa tidak dilaksanakan. Khusus untuk komponen nomor 8 ya. Contohnya, proyek cuma 175 juta, cuma ngecat. Masa harus konsultasi dengan ahli struktur atau ahli apapun, habis duitnya nanti ya. Nah, ini nomor 9 ya. Lanjut. Limbah ya, ini penting ya, limbah ya tadi ya. Nah, ini perincian. Nah, ini tadi yang ditanya itu seperti ini. APK nomor 3 angka 3 huruf A harus dalam kondisi baru dan mengikuti standar yang berlaku. APD harus dalam kondisi baru dan mengikuti standar yang berlaku. Ya, ini ya. Ini yang ada nomor-nomor ini. Kemudian standar warna helm, tamu warna putih, tim pelaksana warna putih tapi beda stripnya. Pelaksana satu strip, kepala pelaksana 2 strip, kepala proyek GS 3 strip. Pekerja UKK warna merah, pekerja sipil warna kuning, mechanical electrical warna biru, pekerja lingkungan warna hijau. Bila ada logo perusahaan ditaruh di bagian tengah dan depan pelindung kepala. Jadi jangan ditaruh di dalam ya Pak ya. Kenapa Pak? Pak Primalogi atau Mbak Juliet mau bisa menjawab? Logonya jangan ditaruh di dalam. Kenapa? Hah? Pak Ferdi? Mau jawab? Kelihatan orang. Ya nggak kelihatan. Ditaruh di dalam helm ya nggak kelihatan ya. Kemudian ini sesuatu yang penting, yang baru ya. Pekerja pada pekerjaan konstruksi menggunakan pakaian berwarna jingga. Nah ini sampai sekarang saya belum pernah melihat proyek ini memang baru Desember ya, belum ada yang sudah melaksanakannya ini ya. Pakaian berwarna jingga ini kalau di Amerika dia pakai warna yang menyala, jadi boleh jingga, boleh hijau ya, 2 warna itu sih. Cuma kita kebanyakan malah pakai pakaian warnanya hitam gitu. Terus kemudian pakai warna hitam lengan pendek, terus kemudian yang sisa pembagian pilkada dan sebagainya ini nggak bisa Pak, kecuali karena warna pilkada tapi warna orange nggak apa-apa, kan bisa kan
nggak ditulis harus tidak ada motif dan sebagainya ya. Pada alat berat yang beroperasi ditempel silo, sio, dan nama operator dan pas foto. Nah ini penting Pak, karena masih banyak yang tidak menempelkannya di alat berat. Padahal ini alat berat ini yang sering kecelakaan ya, termasuk yang kebakaran, nama operatornya ditempel. Tapi yang mengoperasikan namanya Deden gitu ya, orang Bandung, saya nggak tahu namanya siapa waktu itu. Nah, disebutkan sih tapi saya lupa. Tapi yang mengoperasikan orang Cina. Nah, makanya kita suruh tulis juga orang Cina beneran, maksudnya orang karena ini proyek kereta api cepat ya, kontraktor Cina. Ini orangnya engineer bahkan bukan operator sebetulnya, tapi dia orang Cina, namanya Deden. Tapi yang operasikan orang Cina, udah matanya aja udah beda. Dan dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya kan? Akhirnya dia ngebor kena pipa Pertamina, nah premium itu, wah, langsung kebakar habis itu. Jadi ada 100 meter dari situ ada torennya masih 100 meter, bayangkan panasnya ya, meleleh. Mbak Mei ada ke situ juga waktu itu, nggak salah. Lanjut. Ini format rincian SMKK, jadi ini ada dokumen kosongannya di A, yang di B itu ada rinciannya, satuan ukuran ada set, pasang, ada juga lamsam, ya, contohnya untuk yang safety net kan gampang rusak ya, kalau meter nanti susah, ya udah dilamsamkan saja, ya. Jadi dalam satu urean ini ada yang pasang, ada set, ada lamsam dan sebagainya. Lanjut. Ini keterangan ya, bisa lewat saja ya. Pak Bangun, Laban, apa ada batasan nilai proyek minimum yang tidak memerlukan anggaran SMKK? Tidak ada, semuanya harus ada. Ya. Bahkan untuk pekerjaan yang kecil, yang penunjukan langsung kan maksimum 200 juta. Ya. Kita kasih ketentuan, 50 sampai 200 itu biayanya itu oleh kontraktor. Di bawah itu harus disediakan oleh pengguna jasa. Kalau di bawah 50 juta harus disediakan oleh pengguna jasa. Dan kalau nilai segitu kan anggaran SMKK-nya paling apa sih? Paling APD, helm ini sama paling tangga, itu tangga pun sewa ya. Tangganya jangan beli, sewa, nanti suruh kembaliin nomor Bapak. Sepatu proyek ya? Pak ya. Sepatu proyek ya. Ya, ada pertanyaan? Ya mungkin hal-hal kecil aja kali Pak ya, kayak sepatu proyek, helm gitu ya. Nah, iya, betul. Jadi jangan mengira kalau proyek kecil masa proyek nilainya kecil kok pakai SMKK, jangan dianggap SMKK itu terlalu rumit. Kalau nilainya kecil, SMKK-nya juga tentunya tidak rumit. Itu saja ya. Jangan sampai beranggapan macam-macam. Dan namun demikian, hati-hati. Proyek yang nilainya kecil belum tentu risiko keselamatan konstruksinya juga kecil. Contohnya, jembatan gantung perdesaan. Nilainya paling 3 miliar, 4 miliar, Pak. Tapi itu risiko keselamatan konstruksinya besar. Terbukti dari apa yang kita lakukan 2019 ya, ada 5 jembatan gantung runtuh. Hanya di Jawa saja, itu pun yang terekspos. Apalagi yang di luar Jawa mungkin juga banyak yang ambruk pada saat konstruksi, kita tidak tahu. Makanya itu perlu ahli yang yang utama. Nah, unit keselamatan konstruksi, nah ini hal yang baru. Pimpinannya tidak boleh di bawah CGS atau Kapro ya, Kapro GS ya, tergantung dari perusahaan yang ngasih namanya seperti apa. Nah, kecuali untuk yang risiko keselamatan konstruksinya rendah, maka pimpinan UKK boleh dirangkap oleh si GS atau Kapro tadi. Ya. Kecuali yang itu. Ya.
Ini anggota wajib memiliki kompetensi dan sebagainya. Kalau risiko besar, sedang, dan kecil, nah ini sebetulnya ini untuk penetapan ahli K3 konstruksinya itu jenis apa. Kalau risiko besar, maka ahli utama atau madya pengalaman 3 tahun, sedang madya 3 tahun, atau muda dengan pengalaman 3 tahun. Kalau kecil, boleh ahli muda K3, boleh petugas keselamatan konstruksi. Kita tidak mensyaratkan pengalaman di sini karena masih terlalu sedikit orangnya. Ya. Jadi sampai sekarang ahli petugas keselamatan konstruksi baru mungkin 18.000. Ya. Itu kalau nggak tahu, mungkin sudah ada yang pindah profesi dan sebagainya. Apakah 9 elemen SMK tersebut di salah satu elemen tidak dimasukkan karena tidak urgent? Nah ini dalam bahasa Permen 21, 9-9-nya harus ada. Ya. 9-9-nya harus ada. Dan kalau Bapak melihat, itu mestinya ada. Kecuali komponen nomor 9 N8 ya Pak ya, itu untuk risiko keselamatan konstruksi kecil, boleh tidak dilaksanakan. Boleh tidak ada. Tapi kalau memang benar-benar ini apa namanya, katakan proyeknya cuma 200 juta itu ya, salah satunya memang tidak perlu seperti asuransi. Nah ditulis Pak, jangan dibiarkan langsung hilang aja nggak dibahas. Tapi ditulis komponen ini tidak diperlukan karena bla 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 bla, maka nilainya 0. Nah itu artinya udah memikirkan hal itu. Karena banyak yang orang tidak mikir karena tidak tahu juga. Gitu ya Pak ya. Itu bisa 0 Pak. Kan toh total dari 9 itu, kalau Bapak nawar 100 rupiah, nggak digugurkan Pak. Walaupun nanti Bapak pening pada saat, karena nanti akan disuruh nambahin oleh si PPK dengan biaya sendiri. Lanjut. Ini mungkin kita bisa lewat ya. Ini kriteria risiko ya. Lanjut. Wah ini udah jam segini. Lanjut. Tahap serah terima. Nah ini nanti kita bahas di mutu. Lanjut. Nah ini lanjut. Ini mutu. Lanjut. Pembinaan. Mungkin kita bisa lewat. Terus Mbak, terus pengawasan juga terus, ini menteri sama gubernur ya. Komite Keselamatan Konstruksi mestinya sudah dibahas oleh Pak Direktur tadi ya. Didirikan karena banyak kecelakaan konstruksi. Lanjut. Ketentuan peralihan. Nah, ini RKK untuk pekerjaan yang contohnya yang multi years. Pada saat itu Permen 21 belum berlaku, tetap saja pakai peraturan yang lama. Ya. Kemudian sertifikat, dulu itu nggak ada expired-nya. Nah itu kita batasi selama 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan, masih boleh dilaksanakan. Ya. Ketentuan penutup Permen 05 dihapus. Ya. Kan ini menggantikan, jadi dihapus.